Halo, ketemu lagi dengan channel yang membahas seputar hipnoterapi dan kesehatan. Di channel ini kita harus mencari solusi untuk menghadapi topik-topik masalah kesehatan kita sehari-hari. Hari ini topiknya tentang inner child. Oke, mungkin sebagian dari kita asing ya dengan istilah inner child, tapi untuk generasi milenium biasanya sudah mengenal istilah ini. Dokter akan memberikan contoh ya, contoh yang real yang pernah terjadi, dan ini adalah contoh bahwa ini adalah kasus inner child. Jadi pertama, wanita sekitar usia 40 tahunan itu gampang sekali mengalami marah, rasa tersinggung hanya gara-gara hal-hal kecil. Mungkin kita juga pernah mengalami hanya gara-gara hal yang sepele tapi marahnya luar biasa. Nah, wanita usia 40 tahun ini itu akan mengalami emosional marah yang luar biasa ketika dia disinggung masalah ujian atau ijazah. Baik apa saja mengenai anaknya yang ujian, dia akan mengalami rasa marah dan tersinggung sekali. Kemudian ketika suaminya menganggap misalnya makanan tertentu itu terlalu asin atau kurang enak, maka si wanita ini juga mengalami ketersinggungan dan marah. Berarti segala sesuatu yang dianggap ujian, baik ijazah, ujian SMA, termasuk ujian masakan, itu ada rasa ketersinggungan ketika dinilai hal yang negatif. Nanti penyebabnya akan dokter ceritakan beberapa saat lagi ya. Contoh yang kedua adalah seorang pria usianya hampir sama, sekitar 37 tahun, itu merasa tersinggung ketika dia berbicara dengan teman tapi temannya sibuk main HP ya. Atau pasangan wanitanya, pacarnya, itu ketika diajak berbicara atau diajak jalan, dia sibuk main HP. Oke, jadi yang dimaksud dengan inner child itu adalah keadaan emosi seseorang itu mengalami rasa emosional yang luar biasa ya. Yang luar biasa itu disebabkan karena keadaan emosional waktu kecil dan tidak terselesaikan. Jadi masalahnya itu ada di waktu kecil dan itu tidak terselesaikan, akhirnya berlanjut ke masa dewasa. Jadi ibaratnya seperti ini. Dalam tubuh kita itu ada banyak pribadi, banyak kepribadian ya. Dan semua pribadi ini menuju ke dewasa. Tapi ada satu hal atau dua hal yang tidak mencapai kedewasaan sesuai dengan umurnya, makanya kita sebut inner child. Jadi orang yang misalnya ya dewasa sekarang ini, kalau kita bergaul dengan seseorang lalu lawan kita atau teman kita main HP, kita mungkin menganggap hal yang biasa. Biasa, memang zaman sudah seperti itu. Tapi bagi orang tertentu ketika dia merasa kok saya dicueki, saya tidak dianggap. Nah, perasaan ini itu akan menjadi masalah dan biasanya dia akan diikuti dengan emosional marah karena merasa tidak dianggap. Wanita itu juga begitu. Ketika suaminya menilai masakannya kurang enak, yang terjadi adalah ketersinggungan, merasa bahwa ujian dalam bentuk makanan itu dia tidak lolos ya. Ternyata penyebabnya adalah ketika dia SMA kelas 3 dia tidak lulus ujian nasional. Nah, inilah yang cikal bakal
kejadian di masa lalu itu mempengaruhi kehidupannya yang sekarang ini. Nah, berita bagusnya ternyata gangguan yang disebabkan oleh inner child ini bisa diobati. Ya, diobati dengan cara apa? Mengubah pikiran bawah sadarnya. Karena inner child itu atau masalah yang terjadi di masa lalu itu tersimpan cukup dalam di pikiran bawah sadarnya. Nah, bagaimana kita bisa memperbaiki pikiran bawah sadarnya? Itu kita bisa melakukan reframing, ya, reframing terhadap peristiwa yang terjadi di waktu kita kecil. Nah, Anda yang mengalami kasus seperti inner child, yaitu gampang sekali tersinggung, gampang marah, hanya gara-gara hal-hal yang mungkin kita anggap sepele, ya, kita anggap hal kecil, tapi respon kita itu begitu luar biasa, marah kita itu seperti seolah-olah masalahnya sangat besar. Mungkin lah ya, kita mengalami istilahnya inner child. Anda kalau mau menyelesaikan, selesaikan di pikiran Anda, yaitu Anda bisa melakukan konsultasi dengan seseorang yang mengerti tentang jiwa dan pikiran, yaitu Anda bisa konsultasi dengan dokter spesialis jiwa, Anda bisa konsultasi dengan psikolog, Anda juga bisa melakukan hipnoterapi. Oke, berita bagusnya itu ya. Jadi inner child itu bisa diobati, bisa dihilangkan sehingga ketika Anda sembuh dari inner child, Anda bisa bergaul dengan pacar Anda bisa bergaul dengan teman-teman tanpa dia tersinggung ketika dia main HP atau kesibukan yang lain, atau Anda tidak mengalami hubungan yang jelek dengan pasangan hidup Anda, suami atau istri Anda ketika suami atau istri Anda menilai sesuatu yang negatif di dalam apapun ya, termasuk masakan. Oke, selamat, semangat.